Kelima sahabat itu tiba di rumah tua yang tersembunyi di tengah hutan lebat. Rumah itu berdiri dengan suasana suram, dikelilingi oleh pepohonan besar yang seolah-olah menutupi bangunan dari sinar matahari. Rumah tersebut tampak seperti peninggalan zaman kolonial dengan dinding kusam, pintu kayu besar yang berderit, dan jendela-jendela berdebu yang sebagian besar kacanya sudah retak. Di beberapa sudut, tanaman liar merambat naik, menutupi sebagian tembok, menambahkan kesan terlantar yang menakutkan. Cat yang mengelupas dan kayu-kayu yang sudah lapuk memberi kesan bahwa tempat ini sudah bertahun-tahun tidak disentuh manusia. Di halaman depan, mereka melihat sumur tua yang tertutup dengan papan kayu, terlihat rapuh dan penuh lumut hijau. Aroma lembab menyeruak di udara, seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis, membuat mereka merasa tidak nyaman sejak langkah pertama. Burung gagak terbang rendah di atas mereka, seperti memberi salam pada tamu yang datang dengan wajah ceria. Saat mereka berjalan mendekati rumah, kelima sahabat itu bertemu dengan seorang pria tua yang kebetulan lewat. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan membawa tongkat bambu yang tampak sudah tua. Wajahnya keriput dan dipenuhi bekas luka yang samar-samar terlihat di pipinya. Tanpa basa-basi, pria itu menyapa mereka dengan suara parau, "Kalian pasti dari kota bukan? Apa kalian benar-benar mau menginap di rumah itu?" Mereka hanya tersenyum dan mengangguk, menganggapnya basa-basi seorang penduduk desa yang penasaran. Namun, ekspresi pria itu berubah serius. "Kalian tidak tahu ya, rumah itu bukan rumah biasa. Di sana ada makhluk jahat, siluman ular. Dulu, pernah ada orang-orang yang masuk dan tidak pernah keluar lagi. Kalau kalian nekat tinggal, jangan lakukan apapun yang mengganggu mereka yang sudah tinggal di sana lebih dulu." Teman-teman itu saling pandang dan sebagian tertawa kecil, menganggap pria tua itu hanya ingin menakut-nakuti mereka. Salah satu dari mereka, Joko, dengan santai menanggapi, "Terima kasih, Pak, tapi kami hanya ingin bersantai dan mencari suasana yang berbeda. Lagi pula, kami nggak percaya sama cerita-cerita siluman seperti itu." Pria tua itu memandang mereka satu persatu dengan mata sayu dan penuh kehati-hatian, lalu berkata dengan suara berbisik, "Kalian boleh saja tidak percaya. Tapi ingatlah kata-kataku, jangan sentuh sumur tua di halaman. Dan jangan pergi keluar rumah setelah tengah malam. Itu waktunya mereka berkeliaran." Tanpa menunggu balasan, pria itu berbalik dan pergi, meninggalkan mereka dalam diam dan perasaan yang agak merinding. Sejenak, mereka terdiam memandang sosoknya yang perlahan menghilang di antara pepohonan, sampai hanya ada keheningan dan suara desir angin yang menerpa daun-daun kering di sekeliling rumah tua itu. Ketika kelima sahabat itu membuka pintu depan rumah, suara derit kayu yang panjang dan nyaring menggema, seolah mengumumkan kedatangan mereka kepada rumah yang sudah lama tak tersentuh. Udara di dalam rumah terasa lembab dan dingin, berbeda dengan hawa hutan di luar yang masih hangat. Bau apek dan sedikit anyir menusuk hidung mereka, seperti aroma sesuatu yang telah lama dibiarkan membusuk. Lampu gantung tua menggantung rendah di ruang tengah, dengan beberapa kristalnya bergoyang pelan, memantulkan sedikit cahaya dari sinar matahari yang berhasil menerobos celah-celah di jendela yang tertutup debu tebal. Dinding-dindingnya berwarna kelabu kusam, dipenuhi dengan simbol-simbol aneh yang terpahat kasar di permukaannya. Simbol-simbol itu membentuk pola lingkaran, dengan berbagai gambar ular melingkar dan mata besar yang menatap lurus ke arah mereka, membuat bulu kuduk meremang. Di lantai, mereka menemukan lingkaran bekas pembakaran yang dikelilingi oleh tanda-tanda serupa, seolah rumah itu pernah digunakan untuk ritual aneh yang tidak mereka pahami. Di sudut ruangan, sebuah kursi goyang antik berdiri, sedikit bergoyang sendiri walau tak ada yang menyentuhnya. Angin seolah berembus dari segala arah, menimbulkan bunyi samar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. "Kalian dengar itu?" tanya Sinta, satu-satunya dari mereka yang peka terhadap hal-hal mistis. Dia memperhatikan sekitar dengan wajah khawatir, matanya menelusuri setiap sudut ruangan. Rasanya ada yang mengawasi kita. Namun, teman-temannya hanya tertawa kecil, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merambat dalam diri mereka. "Sudah, Sin, jangan mulai bikin paranoid," ujar Anton sambil menepuk bahunya, berusaha mengusir kecemasan Sinta. Namun, dalam hati kecilnya, Anton merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar simbol-simbol di dinding dan kursi yang bergerak sendiri. Mereka melanjutkan ke dalam, melewati ruang makan dengan meja besar kayu yang telah lapuk dan penuh bekas cakar aneh. Di atas meja itu, teronggok patung ular dengan sisik-sisik yang berkilauan,
tampak begitu nyata hingga membuat siapapun yang melihatnya merinding. Patung itu memiliki mata yang tampak hidup, seakan memandang mereka penuh kewaspadaan, dan mulutnya sedikit terbuka, seolah siap menerkam. "Ada yang gak beres di sini," bisik Sinta, suaranya lirih, nyaris hilang dalam keheningan. Tangan kanannya menggenggam liontin kecil di lehernya, seakan mencari perlindungan dari sesuatu yang tidak terlihat. Saat mereka melangkah lebih jauh, ketukan pelan terdengar di lantai atas, seperti seseorang yang berjalan dengan langkah hati-hati. Suara itu terdengar berulang kali, semakin jelas, seolah-olah ada yang berjalan di sekitar kamar-kamar di atas. Kelima sahabat itu terdiam, saling pandang dengan wajah tegang. Rasa takut mulai menjalari mereka satu persatu, tetapi ego mereka menolak untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. "Ah, mungkin cuma suara kayu tua yang berderit," ujar Joko, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi kata-katanya terdengar hambar, seakan ia sendiri pun tidak yakin dengan apa yang baru saja ia katakan. Sinta berjalan sedikit menjauh, menatap lambang-lambang aneh di dinding, merasakan aura yang semakin kuat mengusik dirinya. Perasaannya mengatakan bahwa sesuatu sedang mengintai mereka dari bayangan, menunggu dengan sabar, siap untuk mengungkapkan dirinya saat mereka paling tidak siap. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan selain menguatkan hati dan tetap waspada, berharap bahwa semua ini hanya imajinasinya belaka. Dengan jantung berdebar dan kengerian yang perlahan menguasai, mereka berlima melanjutkan langkah ke dalam, sadar bahwa rumah tua itu menyembunyikan rahasia kelam yang tidak bisa mereka pahami. Saat malam turun, suasana di rumah tua itu berubah drastis. Kelima sahabat berkumpul di ruang tengah, mencoba menghangatkan diri di balik beberapa lapis selimut yang mereka bawa. Udara terasa semakin dingin, dan angin berdesir kencang di luar, membuat ranting-ranting di sekitar rumah bergoyang-goyang dengan bunyi gemerisik yang menghantui. Lalu, di tengah obrolan yang sudah mulai tenang, terdengar suara halus, mendesis pelan, seperti bisikan tipis yang datang dari sudut-sudut ruangan. Desis itu terdengar dari berbagai arah, seakan memenuhi ruangan dengan keheningan yang berat. Awalnya, mereka menganggap itu hanya suara angin yang masuk melalui celah-celah dinding, atau mungkin suara gesekan pohon-pohon di luar. Namun, desisan itu semakin lama semakin keras, membuat mereka terdiam, seolah ada sesuatu yang merayap di dekat mereka. "Apa kalian dengar itu?" tanya Sinta dengan suara pelan, matanya membulat, memperhatikan sekeliling dengan rasa takut yang mulai muncul. "Ah, mungkin cuma suara ular atau angin. Di hutan, kan, wajar ada suara aneh," balas Anton sambil tertawa kecil, berusaha mengusir ketegangan. Tapi bahkan ia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Desis itu berbeda, seperti ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang sedang mengintai dan mendekati mereka. Di tengah keheningan, suara desisan itu semakin mendekat. Tiba-tiba, Andi, yang duduk di dekat jendela, terdiam dan menatap keluar dengan wajah pucat. Pandangannya terpaku pada sesuatu di luar jendela, sesuatu yang bergerak perlahan di antara bayangan pepohonan. "Andi, kamu kenapa?" tanya Rina, menyadari wajah Andi yang tegang dan pucat. Dengan suara berbisik, Andi berkata, Aku melihat sesuatu di luar. Itu seperti ular, tapi ukurannya besar sekali. Kulitnya hitam, dan sisik-sisiknya mengkilap di bawah cahaya bulan." Andi menelan ludah, tangannya gemetar sambil menunjuk ke arah jendela, di mana bayangan ular itu merayap, menghilang di kegelapan. Teman-temannya tertawa pelan, menganggap Andi sedang bercanda untuk menakut-nakuti mereka. "Ah, kamu ini, Andre. Kalau ular segede itu, pasti udah hancurin jendela ini duluan," kata Anton sambil tertawa, berusaha meredakan kecemasan. Namun, Sinta yang peka terhadap hal-hal mistis tetap waspada. Ia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari luar. "Aku nggak tahu, tapi ini bukan cuma ular biasa, ada sesuatu di sini, sesuatu yang ingin menakuti kita," ucapnya dengan suara gemetar, pandangannya penuh kekhawatiran. Mereka mencoba kembali tenang, tetapi suara berdesis itu tidak hilang. Malah, suara itu terasa semakin dekat, seakan-akan makhluk itu mengelilingi rumah, mencari celah untuk masuk. Sinta memejamkan mata, merasakan ketakutan yang semakin kuat, sementara bayangan ular besar itu seakan tertinggal dalam pikirannya, memperingatkan bahwa sesuatu yang sangat berbahaya sedang mendekati mereka. Malam semakin larut, kesunyian di rumah tua itu semakin mencekam, hanya diiringi oleh suara rintik hujan yang mulai turun pelan di luar.
Di tengah rasa takut yang perlahan mengendap, Rina bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju dapur untuk mengambil air. Tangannya masih gemetar saat ia menghidupkan lampu dapur yang redup, sementara pikiran tentang bayangan ular besar yang dilihat Andi tadi terus menghantui benaknya. Beberapa saat kemudian, terdengar teriakan keras dari arah dapur. "Oh, tolong, ada ular!" jerit Rina. Suaranya menggema di seluruh rumah, membuat yang lain tersentak dan berlari menuju ruang tamu. Ketika mereka sampai di ruang tamu, mereka semua berhenti seketika, mata mereka tertuju pada sosok mengerikan di tengah ruangan. Seekor ular besar berwarna hitam legam melingkar di lantai, tubuhnya bersisik kasar dan mengilap seolah dilumuri minyak. Ular itu tidak seperti ular biasa, ukurannya luar biasa besar, lebih tebal dari lengan manusia dewasa, dan panjangnya menjalar melintasi hampir separuh ruangan. Yang membuat mereka semakin merinding adalah matanya, bola mata merah menyala, memandang mereka dengan intensitas dingin yang membuat mereka tak bisa bergerak. Tatapannya seakan menembus tubuh mereka, melihat hingga ke lubuk hati terdalam, seolah-olah memahami rasa takut yang kini menguasai mereka. Anton mencoba menenangkan diri, lalu mengambil sapu dari sudut ruangan, mengangkatnya dan berjalan pelan mendekati ular itu. Pergi sana," bentaknya, mencoba menakut-nakuti ular itu sambil mengayunkan sapu dengan tangan gemetar. Namun, sebelum sapu itu sempat menyentuh tubuh ular tersebut, ular itu menghilang begitu saja, seolah larut dalam kegelapan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, ular itu lenyap seperti asap yang tertiup angin. Yang tertinggal hanyalah aroma aneh di ruangan, bau busuk bercampur dengan anyir yang begitu menyengat, hingga membuat mereka semua merasa mual dan pusing. Sinta memegang hidungnya, merasakan sakit kepala yang tiba-tiba menyerang. "Apa-apaan ini? Aku nggak tahan bau ini," keluhnya sambil melangkah mundur, tangannya meraih dinding untuk menahan tubuhnya yang terasa lemas. Andi, yang masih terpaku di tempat, menggenggam tangan Rina yang masih gemetar. Itu bukan ular biasa," bisiknya dengan nada ketakutan. Matanya, "Aku merasa seperti sedang diawasi." Dengan wajah pucat, mereka berkumpul kembali di ruang tengah, merasa bingung dan ketakutan. Tak ada dari mereka yang berani mengatakan apapun, tetapi semua sadar bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar ilusi atau imajinasi belaka. Malam itu terasa semakin panjang, dan rasa takut di hati mereka semakin mendalam, sementara bau aneh itu masih menyelimuti ruangan, seolah-olah meninggalkan jejak kehadiran makhluk yang baru saja muncul di hadapan mereka. Pagi menjelang dini hari, namun kegelapan masih menyelimuti rumah tua itu. Setelah kejadian ular besar yang muncul dan menghilang tadi malam, mereka semua masih duduk dalam ketakutan, tak ada yang bisa tidur dengan tenang. Satu persatu, mereka mulai terlelap kelelahan, kecuali Anton, yang sejak tadi menunjukkan perilaku aneh. Anton duduk terdiam di sudut ruangan, tubuhnya membeku seolah mengabaikan teman-temannya. Matanya kosong, tidak berkedip, tatapannya lurus tanpa emosi, dan nafasnya perlahan, hampir tak terdengar. Teman-temannya berulang kali memanggilnya, mencoba mengajak berbicara, namun ia hanya diam, tidak merespons. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rina pelan sambil menyentuh pundaknya. Anton hanya menoleh dengan gerakan yang lambat, seolah terpaksa, namun tetap tak berkata sepatah kata pun. Pandangannya datar, tatapannya asing. Hawa dingin merayap ke dalam ruangan, dan satu persatu dari mereka merasakan keanehan dalam sikap Anton. Saat tengah malam, kejadian mengerikan itu terjadi. Saat Rina beranjak dari ruang tamu menuju dapur untuk mengambil air, terdengar suara langkah berat di belakangnya. Ia menoleh dan mendapati Anton berdiri dengan pandangan dingin, tatapan matanya kosong tetapi penuh dengan sesuatu yang liar, seperti insting hewan yang siap menyerang. "Anton, kau baik-baik saja?" tanya Rina, mencoba mengatasi ketakutan yang semakin menekan. Namun, Anton tak menjawab, hanya berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk dan kepala dimiringkan, seperti mengamati mangsanya. Seketika, Anton menerjang Rina dengan kecepatan mengerikan, giginya langsung tertanam di lehernya dengan gigitan kuat yang tak manusiawi. Rina menjerit, terjatuh ke lantai, tangannya berusaha melepaskan cengkeraman Anton yang menggigitnya dengan penuh kekuatan. Jeritannya membuat yang lain terbangun dalam kepanikan. "Apa yang kau lakukan?" teriak Andi sambil menarik tubuh Anton dengan seluruh tenaga. Namun, Anton menggeram, dengan kekuatan yang tak terduga ia melemparkan Andi ke dinding. Gerakannya menyerupai ular, tubuhnya berkelok-kelok dengan kelincahan mengerikan,
dan matanya yang dulu kosong kini menampilkan sinar merah yang begitu tajam dan menyeramkan. Teman-temannya berusaha menahan Anton, mencoba memegang tangannya dan menahannya di lantai. Tapi, kekuatan Anton terlalu besar, seperti bukan manusia lagi. Dia melepaskan diri dengan mudah, berdesis dengan suara yang tajam, merayap mendekati mereka dengan posisi membungkuk seperti ular, gerakannya begitu cepat dan mematikan. Sinta, dia sudah bukan Anton lagi. Dia sudah dirasuki, teriak Andi dengan napas yang tersengal, darah menetes dari hidungnya setelah dilempar dengan kasar ke dinding. Mereka kini mulai sadar bahwa teman mereka bukan lagi manusia biasa, tetapi telah menjadi perwujudan dari siluman ular yang mengincar mereka. Dengan usaha keras, mereka mencoba mengikat Anton, namun ia melawan dengan kekuatan luar biasa, menyerang satu persatu dengan cara yang mengerikan. Gigitannya tajam dan mematikan, seperti ular yang menerkam mangsanya, menembus daging dengan kekuatan penuh. Rasa takut semakin memuncak, mereka tak lagi melihat Anton sebagai sahabat mereka, tetapi sebagai makhluk buas yang haus darah. Di tengah kekacauan itu, Sinta, yang memiliki kepekaan terhadap hal mistis, berusaha membaca mantra yang pernah diajarkan kakeknya untuk mengusir roh jahat. Namun, Anton berteriak, suaranya melengking tinggi seperti ular yang kesakitan, lalu melirik Sinta dengan tatapan mematikan. Sinta mundur ketakutan, menyadari bahwa mantra itu belum cukup kuat untuk menahan kekuatan siluman yang merasuki tubuh sahabatnya. Malam yang penuh ketakutan semakin berubah menjadi mimpi buruk yang hidup. Satu persatu dari mereka yang berada di rumah tua itu menjadi korban kesadisan siluman ular. Serangan pertama yang dilakukan oleh Anton yang kesurupan telah menandai awal dari pertumpahan darah yang mengerikan. Setelah menyerang Rina, siluman ular yang merasuki tubuh Anton terus mengincar anggota kelompok lainnya, haus akan darah mereka. Rina terbaring di lantai dengan luka bekas gigitan yang menganga di leher, darah menetes deras dari lukanya, dan ia mulai kehilangan kesadaran. Saat mereka mendekatinya, Andi melihat kulit di sekitar bekas gigitan itu perlahan mengelupas, berubah menjadi sisik kasar berwarna hijau kehitaman. Matanya mulai terbuka perlahan, tapi bukan mata manusia lagi, mata itu tajam, merah, memancarkan sorot yang sama seperti mata siluman ular yang mereka lihat sebelumnya. Tidak, ini tidak mungkin terjadi, bisik Andi, suaranya gemetar penuh ketakutan. Rina, yang tampak sudah tak lagi mengendalikan dirinya, mendesis lemah sambil menggerakkan tubuhnya yang kini terasa kaku seperti tubuh ular. Dan hanya dalam beberapa detik, ia menyerang yang lain, kali ini dengan tatapan yang penuh kebencian dan rasa lapar akan darah. Melihat teman-teman mereka berubah satu persatu menjadi sosok mengerikan seperti siluman ular, dua dari mereka yang tersisa, Andi dan Sinta, panik dan putus asa. Menyadari mereka tak akan sanggup melawan kekuatan jahat yang merasuki tubuh teman-teman mereka, Andi menarik Sinta, berbisik penuh ketakutan, "Kita harus keluar dari sini sekarang juga, Sinta. Sebelum kita jadi korban berikutnya." Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju pintu utama. Andi memutar kunci dengan gemetar, namun pintu itu tak bergeming. Kuncinya terkunci dari dalam, ini tidak mungkin. Geram Andi sambil memukul-mukul pintu keras-keras. Ia menarik kenop pintu dengan seluruh tenaga, tetapi pintu itu seolah menjadi bagian dari dinding, tak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Sinta, yang mulai terisak, mencoba membuka jendela di samping pintu. Namun, ketika ia mencoba membuka kunci jendela, suara desis dari luar jendela menggema keras. Wajahnya pucat saat menyadari sosok bayangan besar melingkar di luar, menghalangi jalan keluar mereka. Desisan itu semakin keras, seolah berasal dari setiap sudut rumah. Mereka merasa dikelilingi oleh suara-suara mengerikan yang memenuhi ruangan, merayap mendekat, seolah siap menangkap mereka. Sinta mencengkeram lengan Andi erat-erat, tubuhnya gemetar tak terkendali. "Kita tidak akan bisa keluar, rumah ini sudah terkunci, semua jalan keluar tertutup." Andi menggertakkan giginya, mencoba mengumpulkan keberanian terakhir yang tersisa di dalam dirinya. "Tidak, kita harus cari cara lain. Ada celah di lantai atas. Kita bisa coba lewat sana." Mereka berlari ke lantai atas, berharap menemukan jalan keluar, namun setiap pintu yang mereka coba buka tak mau terbuka, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengunci mereka di dalam rumah tua itu. Saat mereka mencapai jendela di lantai atas, Sinta melihat bayangan tubuh mereka tercermin di kaca, namun dengan satu kejanggalan, mata mereka tampak merah, seperti mata ular. Tubuh mereka perlahan menunjukkan tanda-tanda perubahan, kulit terasa kasar, dan rasa sakit mulai merayap di bawah kulit,
seolah sisik-sisik tajam sedang tumbuh menggantikan kulit mereka yang biasa. Aku tidak mau jadi seperti mereka, Sinta berbisik sambil menahan isakan, menyadari bahwa mereka kini tak hanya dikejar oleh siluman ular, tetapi juga diubah oleh kekuatan jahat yang menguasai rumah itu. Desisan itu semakin mendekat, memenuhi setiap ruang dan lorong, hingga mereka sadar tak ada jalan untuk melarikan diri. Terperangkap dalam sarang siluman ular yang haus akan darah mereka, Sinta dan Andi hanya bisa merasakan sisa-sisa kemanusiaan mereka perlahan terkikis, terperangkap oleh kekuatan yang tak bisa mereka lawan. Dalam keputusasaan, Andi dan Sinta yang tersisa di rumah tua itu, berjuang untuk tetap hidup. Tubuh mereka sudah penuh luka akibat serangan sebelumnya, dan kelelahan mental mulai menguasai mereka. Suasana semakin sunyi dan mencekam, tetapi desisan samar masih terasa di udara, mengingatkan mereka bahwa siluman ular bisa datang kapan saja. Mereka berdua saling berjanji untuk bertahan hidup bersama, tetapi di balik tatapan Andi, ada sesuatu yang tersembunyi, sebuah keanehan yang tak disadari Sinta. Saat mereka melangkah perlahan menuju dapur, berharap menemukan alat yang bisa digunakan untuk bertahan atau setidaknya memecahkan jendela, tiba-tiba Andi terdiam, matanya tampak kosong dan dingin. Sinta, yang sedang sibuk mencari sesuatu di lemari, merasakan tatapan tajam mengarah padanya. Ketika ia berbalik, Andi berdiri diam, tubuhnya kaku, dan mata yang biasanya tenang kini menyala merah terang, sama persis seperti mata siluman ular yang meneror mereka. "Andi, apa yang terjadi?" tanya Sinta, suaranya gemetar, merasakan ketakutan menjalar dalam tubuhnya. Andi hanya tersenyum dingin, sebuah senyuman yang bukan miliknya, penuh dengan niat jahat. Dalam sekejap, ia bergerak dengan kecepatan yang tak manusiawi, menubruk Sinta dan menjatuhkannya ke lantai. "Andi, berhenti, ini aku, Sinta," teriaknya, mencoba meronta dari cengkeraman Andi yang sekarang sekuat baja. Dengan tatapan dingin yang tak lagi menunjukkan sedikit pun kemanusiaan, Andi mendesis seperti ular, dan giginya yang kini tajam seperti taring ular menggigit leher Sinta dengan kejam. Sinta menjerit kesakitan, tetapi tak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Darah mulai mengalir deras dari lehernya, dan cengkeraman Andi semakin kuat seiring dengan setiap tetes darah yang ia hisap. Tubuh Sinta melemah, pandangannya mulai kabur, tetapi di saat-saat terakhir, ia menyadari kebenaran mengerikan itu, siluman ular telah menguasai tubuh Andi, menjadikannya alat untuk menumpas sisa-sisa perlawanan terakhir mereka. Perlahan, hidup Sinta pun memudar, meninggalkan Andi yang kini sepenuhnya menjadi wadah bagi siluman ular.